Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ya rabbi shalli alaihi wasallim. Amma ba'du. Ikhwanal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan di mana Allah mewajibkan kepada seluruh umat Islam yang mukallaf untuk melakukan puasa. Teriring harapan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menumbuhkan kecerdasan spiritual di dalam diri kita. Ikhwanal iman rahimakumullah. Puasa dalam term Arab disebut dengan as-saum, yang artinya al-imsak, menahan. Artinya tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena pada prinsipnya seseorang dikatakan baik kemudian melakukan hal-hal baik karena faktor kebiasaan. Demikian juga menahan hal-hal yang jelek. Kenapa? Agar kita tidak menjadi orang yang jelek. Ikhwanal iman rahimakumullah. Puasa pada prinsipnya adalah sebagai upaya untuk menyamakan frekuensi kita dengan frekuensinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang tidak makan, tidak minum, dan juga tidak tidur. Maka orang yang puasa mengurangi makan dengan berpuasa di siang hari dan mengurangi tidur dengan qiyamul lail, menghidupkan waktu malam dengan beribadah, yang tentunya pada kondisi frekuensi yang sama. Semoga itu menjadi sababiyah seseorang bisa mewarisi sifat-sifat baik Allah dan menerjemahkan dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dengan sesama manusia dan juga berinteraksi dengan alam semesta. Dalam kondisi atau situasi frekuensi yang sama, maka seseorang akan tumbuh kesadaran, seseorang akan wusul kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai orientasi hidupnya. Ketika Allah menjadi orientasi hidupnya, maka apapun yang dia lakukan hanya semata-mata karena Allah, hanya semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa yang ia lakukan hanya semata-mata karena Allah, maka dia bisa melakukan kebaikan tanpa batas. Karena keumuman manusia melakukan kebaikan itu tergantung pada situasi dan kondisi. Ketika dia berbuat baik kepada seseorang, kemudian orang yang telah ia baiki kemudian tidak merespon kebaikan itu kepada dirinya, maka kadang yang awalnya dia beriktikad untuk berbuat baik, akhirnya dia mengurungkan niatnya berbuat baik. Maka dari itu, di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah." Ada 3 hal yang barang siapa bisa melakukan 3 hal tersebut, maka Allah akan memudahkan hisabnya di hari akhirat dan Allah akan memasukkan surganya. Yang pertama, tu'ti man haramaka, mau berbuat dermawan atau bersikap dermawan kepada orang yang pelit, orang yang tidak mau memberikan sesuatu kepada kita. Ini menuntut satu kesadaran bahwa ketika kita berbuat baik, ketika kita bersikap dermawan kepada seseorang, kalau kita hanya meminta kebaikan balik dari orang yang kita baiki, tentu suatu saat kebaikan itu akan kita hentikan ketika orang lain tidak merespon kebaikan kepada kita. Tapi kalau orientasinya hanya karena Allah, maka ketika kita bersedekah kepada orang yang tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita, memang kita tidak menginginkan itu, karena yang kita inginkan adalah kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa ta'fu amman dhalamaka, memaafkan kepada orang yang telah berbuat zalim. Ini pun sama.
ketika kita melakukan sesuatu hanya karena atau melihat kepada sesosok yang telah berbuat zalim kepada kita, mungkin yang muncul dalam hati kita adalah dendam. Tapi ketika kita menyadari bahwa yang menggerakkan hatinya untuk berbuat zalim kepada kita itu adalah Allah, maka yang kita ingat adalah Allah. Maka ketika yang kita ingat Allah, maka kita akan tetap bisa berbuat baik kepada siapa saja, termasuk orang yang telah berbuat zalim kepada kita, karena pada hakikatnya ketika orang lain itu berbuat zalim kepada kita, itu sebenarnya adalah Allah yang menggerakkan mereka untuk menguji keimanan kita. Apakah ketika ada orang yang berbuat zalim, kemudian yang kita ingat itu adalah orang yang telah berbuat zalim, ataukah justru ingatan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ketika ada orang yang berbuat zalim, maka ketika yang menjadi orientasi kita adalah Allah, maka kita pun akan tetap berbuat baik kepada orang yang telah berbuat zalim kepada kita, termasuk memaafkan kesalahan mereka. Kemudian yang ketiga adalah watasilu man qata'aka, mau menyambung silaturahim kepada orang yang telah memutusnya. Ini pun sama. Kalau kebaikan yang kita lakukan hanya mengharap kebaikan balik dari orang yang telah kita baiki, tentu suatu saat kebaikan itu akan kita hentikan karena tergantung pada respon orang yang telah kita baiki. Mungkin satu kali, dua kali ketika kita ketemu dengan seseorang, kita mau menyapa dengan ucapan salam dan sebagainya. Kemudian sekali, dua kali dia tidak merespon. Kemudian yang ketiga kali, tentu kita akan berpikir, apakah saya tetap harus menyapa mereka, sementara mereka cuek atau tidak membalas salam, membalas kebaikan dari kita? Maka akhirnya kita pun ikut tidak mau menyapa ketika bertemu. Ikhwanal iman rahimakumullah. Itulah salah satu bentuk ketika kita melakukan sesuatu orientasinya Allah, maka kita akan bisa melakukan sesuatu tanpa batas, karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita tidak minta berbuat baik itu dari orang lain, tapi kita minta balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan dalam konsep ini adalah orang baik itu adalah man ahsana man asa'ahu. Orang baik itu adalah orang yang bisa berbuat baik kepada orang yang baik, dan orang yang tetap berbuat baik kepada orang yang baik, orang yang tidak baik. Demikian, semoga Allah membimbing kita dan menjadikan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang soleh, dan semoga Allah menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.